Welcome to my channel. Strukturalisme genetik, puisi, aku, karya Chairil Anwar. Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa ku bawa berlari-berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Unsur intrinsik tema puisi. Tema dalam puisi Aku karya Chairil Anwar adalah perjuangan seperti pada baris, biar peluru menembus kulit. Perjuanganku, aku tetap meradang menerjang. Diksi pilihan kata. Untuk ketepatan pemilihan kata, seringkali penyair menggantikan kata yang dipergunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Diubah kata-katanya seperti pada baris kedua. Bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Ritme dalam puisi yang berjudul Aku ini terdengar menguat karena ada pengulangan bunyi rima pada huruf vokal T. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nada dan suasana. Nada. Dalam puisi tersebut penulis menggambarkan nada-nada yang berwibawa, tegas, lugas, dan jelas dalam penyampaian puisi ini. Karena banyak bait-bait puisi tersebut mengandung kata perjuangan dan menggunakan nada yang syahdun. Di bait yang terkesan sedikit sedih. Suasana. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah suasana penuh perjuangan, optimis, dan kekuatan emosi yang cukup tinggi, tetapi ada beberapa suasana yang berubah menjadi sedih, karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangannya si tokoh. Biografi singkat. Chairil Anwar dilahirkan di Medan, Sumatera Utara pada 26 Juli 1922. Dia merupakan anak satu-satunya dari pasangan Toleos dan Saleha. Keduanya berasal dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Ayahnya merupakan Bupati Indragiri, Riau yang tewas dalam pembantaian Rengat. Dia masih memiliki pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama di Indonesia. Sebagai anak tunggal, orang tuanya selalu memanjakannya. Namun, Chairil cenderung bersikap keras kepala dan tidak ingin kehilangan apapun, sedikit cerminan dari kepribadian orang tuanya. Nama Chairil Anwar mulai terkenal dalam dunia sastra setelah pemuatan puisinya yang berjudul Nisan pada tahun 1942. Saat itu ia baru berusia 20 tahun. Hampir semua puisi yang ia tulis merujuk pada kematian. Namun saat pertama kali mengirimkan puisi-puisinya di majalah Panji Pustaka untuk dimuat, banyak yang ditolak
ditolak karena dianggap terlalu individualitis dan tidak sesuai dengan semangat kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Dilihat dari esai-esai dan sajak-sajaknya, terlihat bahwa ia seorang yang individualis, yang bebas dan berani dalam menantang lembaga sensor Jepang. Khairil pun seorang yang mencintai tanah air dan bangsanya. Hal ini tampak pada sajak-sajaknya di Ponegoro, Karawang, Bekasi, persetujuan dengan Bung Karno, dan lain-lain. Pada saat karya sastra sajak Aku ini lahir, banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat pada zaman itu. Bahkan sebagai akibat dari lahirnya sajak Aku ini, Chairil Anwar ditangkap dan dipenjara oleh Jepang. Hal ini karena sajaknya terkesan membangkang terhadap pemerintah Jepang. Sajak Aku ini ditulis pada tahun 1943 di saat zaman pendudukan Jepang. Kondisi masyarakat pada waktu itu sangat miskin dan menderita. Bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang tanpa mampu berbuat banyak untuk kemerdekaannya. Kerja paksa mereka terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri. Amanat, sebagaimana sebuah karya tulis penutup, terdiri atas kesimpulan dan harapan. Kesimpulan adalah, dan aku akan lebih tidak peduli. Ia tetap tidak mau peduli. Chairil berharap bahwa ia masih hidup 1000 tahun lagi, agar ia tetap bisa mencari-cari apa yang diinginkannya. Di samping Chairil ingin menunjukkan ketidakpeduliannya kepada pembaca dalam puisi ini, juga terdapat pesan lain dari Chairil, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tak pernah lepas dari salah. Oleh karena itu, janganlah memandang seseorang dari baik buruknya saja, karena kedua hal itu pasti akan ditemui dalam setiap manusia. Selain itu, Chairil juga ingin menyampaikan agar pembaca tidak perlu ragu dalam berkarya. Berkaryalah dan biarkan orang lain menilainya, seperti apapun bentuk penilaiannya.